Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah berdoa bersama-sama. Semoga dalam pelaksanaan pembelajaran kita hari ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Selanjutnya Bapak ingin tahu atau mengecek siapa yang tidak hadir hari ini ya. Adiba Janjabila. Oh, tidak hadir. Sakit. Oke. Apip Ahwal Said. Ya. Kemudian Andi Ahmad Farhan. Ani Cahaya. Anugrah Niko Kurnia. Oh, tadi ini bapaknya minta izin ya sama bapak. Kemudian Aksal Mubarak, Desi Wulandari, Ghazali, kemudian Khadijah Medina, selanjutnya Kire. Ya, Kire alhamdulillah sehat sudah Kire. Ya. Kemudian M Firman Anggara. Ya. Kemudian M Rizky Yanur. Ya. Makfira Nur Adiba. Jadi anak-anakku semua yang tidak hadir, kita doakan apa? Kalau misalnya teman kalian lagi sakit, kita doakan supaya cepat sembuh dan bisa kembali mengikuti pelajaran sebagaimana biasanya. Pagi ini sebelum pembelajaran kita mulai, yaitu berkenaan dengan materi PPKN bab 2, yaitu aku patuh aturan. Kita terlebih dahulu menyanyikan lagu nasional ya. Oke, semuanya Bapak harap berdiri. Ya, Bapak harap berdiri. Lurus. Semuanya semangat ya. Pancasila, aku akan hukummu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kemudian setelah kita menyanyikan lagu nasional tentang Garuda Pancasila, tentunya kita harus punya semangat juang, semangat belajar demi menghargai pahlawan kita yang telah gugur memperjuangkan bangsa kita. Ya, sekarang Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ya, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama yaitu murid dapat mendeskripsikan pentingnya aturan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian atau peserta didik dapat memberikan contoh aturan yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah dan di lingkungan sekitar kita. Kemudian apa sih tujuan pembelajaran selanjutnya? Tentang aku patuh aturan. Yaitu murid dapat menunjukkan sikap patuh terhadap aturan yang
laku. Kemudian tujuan pembelajaran, murid dapat menceritakan pengalaman pribadi yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan. Nah, mengingat tujuan pembelajaran ini sangat perlu kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kalian sebagai siswa tentunya harus taat pada aturan di sekolah, ya. Nah, sekarang kita beralih ke pertanyaan pemantik. Apa sih aturan itu? Ya. Ada nggak yang tahu tentang aturan? Kire, silakan. Ya. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, sebelum kita lanjut atau kita menjawab pertanyaan tadi, Bapak ingin memperlihatkan, nah, tolong diperhatikan video ini. Setelah kalian saksikan, kalian atau Bapak harap bisa menjelaskan nanti, ya. Ya. Tolong diperhatikan. Pertama-tama kita belajar pembelajaran dengan materi aturan dan di sekolah. Yuk, kita belajar bersama-sama. Sobat belajar, aturan adalah ketentuan untuk mengatur sesuatu boleh dilakukan atau tidak. Aturan bersifat memaksa kita untuk tertib dan disiplin. Aturan tidak boleh dilanggar dan melanggar aturan akan mendapat sanksi. Setiap tempat memiliki aturan-aturan, setiap tempat harus dihormati. Kali ini kita belajar dua aturan, yaitu satu, aturan di rumah. Rumah adalah tempat tinggal kita melakukan kegiatan sehari-hari. Adanya aturan di rumah akan membuat kehidupan keluarga tenang dan nyaman. Nah, nanti Bapak akan membagi kelompok, ya. Ya. Bapak sekarang langsung membagi kelompok, ya. Ini jangan di ini. Langsung kasih rapat saja. Rapat mejanya. Ya. Tolong diangkat, jangan digeser. Ya. Ya. Oke. Dah, ya. Nggak usah. Kursinya angkat ke sini, nak. Ya, angkat ke sini. Ya, kamu sini. Ya. Angkat. Biar dua mejanya penting. Ya. Oke, setelah Bapak bagi kelompok, coba semangat kelompoknya. Semangat. Ya. Coba tepuk semangat. Mantap. Siap berdiskusi? Tentunya kalian bisa mengerti, memahami dari video tersebut. Nah, sekarang, Bapak harap, perhatikan, Bapak harap dari kelompok A, B, C, D, ya, A, B, C, D. Bapak harap kalian kerjasama karena Bapak punya penilaian, rubrik penilaian asesmen. Ya, kelompok itu kerjasama yang baik. Di antara temannya harus memiliki ide, paham ya? Untuk disampaikan kepada temannya yang lain, dirembuk, kerjasama, saling mendukung. Bapak ingin menjelaskan sedikit tentang aturan.
Aturan itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Kemudian aturan itu ada 3. Aturan yang ada di rumah, aturan yang ada di sekolah, aturan yang ada di lingkungan sekitar kita. Bapak sengaja mempersiapkan lembar kerja peserta didik, nanti bisa dijawab setelah Bapak menjelaskan tentang apa itu aturan. Lihat di layar, ini peraturan yang ada di sekolah. Peraturan yang ada di sekolah pertama, apa ini? Jaga kebersihan ruang kelas kita. Sudah ada nggak yang menerapkan ini? Siapa ketua kelasnya? Oh, Rizky. Rizky sudah punya jadwal? Tentunya sudah ya. Oke, sudah. Nah, itu ketua kelas itu tugasnya mengkoordinir teman-temannya agar ruangan kita tetap bersih. Aturan berperilaku di dalam kelas. Perilaku. Jadi aturan itu adalah, coba dengarkan semua, anak-anakku semua, supaya mengerti dan bisa dipahami. Aturan itu adalah petunjuk. Coba semangat. Aturan itu adalah? Ya, aturan itu adalah petunjuk atau tata cara kita yang harus kita jalankan. 1, coba. Dilarang makan saat pelajaran. Kemudian dilarang. Kemudian keempat. Oke, sebelum kalian menjawab soal secara berkelompok, Bapak ingatkan lagi, harus bekerja sama. Tidak boleh cuma satu orang yang menjawab tanpa ada bantuan dari temannya. Tidak apa-apa, kalian punya waktu untuk berdiskusi, ya? Ya, jawab. Bapak harap berdiri dulu. Ya, semuanya berdiri supaya semangat. Coba. Berdiri situ aja, berdiri tempatnya. Ya. Coba rileks. Ambil nafas. Buang. 1, ambil nafas. Buang. 1 kali lagi, ambil nafas. Kosongkan pikiran. Buang. Ya. Jari di atas, tangan di atas. Goyang. Ya, goyang ya. Ya. Ikut ke bawah. Ya. Tahan. Ya. Ya. Ini adalah LKPD kita yang pertama, kalian jawab lembar kerja peserta didik. Bapak harap nanti bisa kalian jelaskan satu persatu dari masing-masing kelompok. Oke, silakan. Untuk waktu kerja kelompoknya Bapak nyatakan habis ya. Kira kelompok B. Ya, ini perwakilan kelompok B. Kira bisa jelaskan apa sih itu aturan di sekolah beserta contohnya? Bisa? Ya. 1. Dilarang makan saat pelajaran. 2. Dilarang melakukan keributan. Wajib memperhatikan pelajaran. Wajib bersikap sopan santun. Dilarang mencoret dinding kelas.
dilarang mencoret dinding kelas. Rizky? Ya. 1. Buang sampah ke tempatnya. 2. Dilarang makan saat pelajaran. 3. Jangan main-main di kelas. 4. Dilarang berkelahi. 5. Dilarang menendang pintu. Dilarang menendang pintu. 5 contoh aturan yang ada di sekolah. Dilarang membuang sampah sembarangan. Wajib bersopan santun. Wajib mematuhi aturan yang ada di sekolah. Tidak boleh mengejek teman. Memakai seragam lengkap. Ya. Tepuk tangan buat temannya. Oke. Dengarkan temannya, jangan bicara dulu nah ya. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh membuat keributan di kelas. Tidak boleh bermain saat belajar. Tidak boleh coret-coret tembok di kelas. Oke. Apresiasi pada kalian yang telah berhasil menjelaskan tugas yang Bapak beri. Pertama kita itu sudah selesai tugas kelompok. Nah, setelah kalian menyelesaikan tugas pertama, ini Bapak Bu ada kartu peraturan ya. Bapak sengaja buat kartu peraturan ini. Siapa yang bisa menulis di atas? Ya, menjelaskan gambar ini. Kiri. Kelompok A, B, C, D, siap ya? Siap? Ya, ini ada media berupa gambar atau poster yang Bapak siapkan jauh-jauh sebelumnya. Ya, kenapa tujuan Bapak membuat gambar ini? Pelajaran kita hari ini tentang aturan. Kalian cepat paham dan mengerti. Ya, kelompok A, maju. Aziza, kalian tulis, bisa ya? Tulis apa maksud dari gambar ini. Sini, ya. Bisa ya? Apa maksud dari gambar ini? Ya, coba. Bisa aja di bawah sini. Ya, bisa. Sampaikan kepada teman-teman kalian. Ya. Membersihkan kolong meja. Apa? Membersihkan kolong meja. Nah, gambar tadi, oke, terima kasih, tepuk tangan dulu teman-temannya. Ya. Ya, kelompok A. Nah, kelompok A menjelaskan bahwa media pembelajaran yang Bapak tampilkan ini, kelompok A mampu menjelaskan bahwa membersihkan kolom meja. Nih, sekarang Bapak ingin kalian jawab satu-satu. Ya, ini bukan kerja kelompok, tetapi kalian jawab masing-masing ya. Ini LKPD. Iya. Mantap. Ya. Ini LKPD yang kedua. Soal. Nah, sekarang Bapak lanjutkan ke teka-teki silang. Ya. Nah, coba perhatikan di sini, anak-anak semua. Ini kerja kelompok lagi ya, kerja kelompok lagi. Ingat, Bapak punya penilaian observasi, ya, punya penilaian observasi yang dinamakan dengan asesmen formatif. Sifatnya, kalian dilihat siapa yang tidak bekerja sendiri tetapi
soal-soal dijawab dengan cara bersama-sama. Contoh, kalian bisa jawab datar, horizontal, atau vertikal. Ya, bisa ke bawah, bisa miring ke sini seperti tangga, bisa lurus, bisa ke, penting kalian cari kata-kata, suku kata yang cocok dengan pertanyaannya ini. Ya, contoh. Ini ada satu contoh yang Bapak sengaja perlihatkan. Sesama warga sekolah harus saling tolong. Nah, di sini ada kata menolong. Paham sampai di sini? Ingat, jawabannya bisa ke bawah, bisa ke ya. Kelompok C. Oke. Ya. Ya. Mantap. Ayo kita supaya lebih bersemangat. Tepuk semangat. Ya, ulangi. Ulang. Ya. Ya. Nah, terima kasih Bapak ucapkan dari 3 lembar kerja peserta didik soal yang Bapak berikan, baik itu soal ganda, pilihan ganda maupun esai, dan yang terakhir tadi adalah teka-teki silang tentang kalian disuruh untuk mencari kata atau jawaban di dalam kotak. Ternyata Bapak lihat hampir semuanya benar, menjawab benar ya, dari 4 kelompok ini. Ya, oke. Mungkin pelajaran yang Bapak berikan hari ini, Bapak mau tanya, kalian selama tadi kalian menyaksikan video pembelajaran, kemudian Bapak memperlihatkan atau menunjukkan media pembelajaran, kemudian Bapak menjelaskan tentang apa itu aturan. Sampai di sini jelas? Bisa dilaksanakan aturan itu? Coba Bapak ulangi lagi. Ada berapa aturan? 5. Loh, ada 5. 3. Kire sama Mutiara ya. Ya, coba Mutiara. 1. Aturan di rumah. Aturan di rumah. Kire? Aturan di rumah, sekolah, dan di lingkungan sekitar atau di masyarakat. Mantap. Tepuk tangan. Ya, kita sudah di akhir pembelajaran. Jadi kita di sini ada penutup ya. Kita tutup pelajaran ini, tutup materi ini dengan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang telah kita pelajari di bab 2 tentang aturan, aku patuh aturan. Nah, Bapak ingin tahu apa sih refleksi kita hari ini setelah kita belajar bersama-sama? Hah? Iya, Bapak mau di antara 4 kelompok, Bapak ingin 1 wakil dari kelompoknya untuk menjelaskan tentang aturan, aku patuh aturan, atau materi yang kita pelajari berupa refleksi. Oke? Kire dulu dengan ya, Kire bisa menjelaskan? Ya, refleksikan nak materi kita hari ini. Coba sini. Coba sini. Maju. Ya, maju. Nah. Inilah Kire.
teman kalian yang berani untuk memberikan refleksi materi kita hari ini. Apa sih itu refleksi? Ya, coba kita dengarkan bersama. Siap? Siap ya? Jelaskan materi tentang sedikit aja aturan. Aku patuh aturan. Iya. Aku patuh aturan. Yang pertama, tidak boleh membuang sampah sembarangan, menjaga lingkungan, tetap bersih, tidak boleh mencoret dinding, dan tidak boleh membuat keributan, dan juga memperhatikan saat guru menjelaskan. Nah, mantap. Tepuk tangan. Nah, itulah refleksi dari teman kalian kelompok B ya. Kire, Parelin. Nah, kelompok Bapak minta refleksikan materi kita hari ini tentang aku patuh aturan. Jelaskan apa sih itu aturan? Aturan itu harus dijalankan. Ya, ekspresikan kalian sendiri. Aku Coba yang lainnya diam ya. Oke. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Harus memakai seragam yang rapi. Iya. Dan ketika Bapak menjelaskan tidak boleh bercerita. Nah, Bapak bangga karena kalian sudah merefleksikan tadi dari perwakilan masing-masing kelompok. Nah, apa yang kita pelajari hari ini tentang aku patuh aturan, Bapak berharap untuk dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian biasanya tidak tepat waktu datang ke sekolah, bisa tepat waktu. Artinya aturan itu bisa merubah kita. Oke, untuk menutup materi kita hari ini, Bapak ajak kalian untuk berdoa. Jadi kembali lagi kepada temannya yang ketua kelasnya, pimpin doa ya. Ya, silakan. Ya. Marilah kita berdoa.